We don't need the Hormuz Strait. We don't need it. We don't need it at all. We have so much oil. Our country is not affected by this. Our country is not affected by this. Ini adalah protes terbesar sepanjang sejarah Amerika Serikat. Jutaan orang turun ke jalan saat harga BBM melonjak dan kepercayaan publik terhadap Donald Trump runtuh. Ironisnya, Trump sebelumnya dengan percaya diri menyatakan bahwa penutupan Selat Hormuz tidak akan berdampak apa-apa bagi Amerika karena cadangan minyak mereka melimpah. Namun faktanya, harga BBM justru meroket dan rakyat yang menanggung bebannya. Di tengah klaim kemenangan perang, krisis justru terasa makin dekat. Dari dalam negeri hingga panggung global, tekanan terus berdatangan. Jadi, apakah ini awal perubahan besar atau tanda krisis yang lebih dalam? Tonton sampai akhir, karena ada satu fakta kunci yang akan mengubah cara pandang kita. Krisis dalam negeri di Amerika Serikat kini tidak lagi bisa disembunyikan. Skala gelombang protes yang terjadi benar-benar masif, bahkan disebut sebagai salah satu yang terbesar sepanjang sejarah negara itu. Lebih dari 8 juta orang turun ke jalan, tersebar di lebih dari 3.300 titik aksi dalam gerakan yang dikenal sebagai No Kings. Aksi ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar seperti New York ataupun Los Angeles, tetapi juga menjalar ke berbagai negara bagian, bahkan meluas ke kota-kota di luar negeri. Ini bukan lagi protes biasa, ini adalah akumulasi dari ketidakpuasan yang telah lama terpendam terhadap kepemimpinan Donald Trump. Di saat yang sama, tingkat ketidaksetujuan publik terhadap kebijakan pemerintah terus meningkat. Sejumlah survei menunjukkan tren yang mengkhawatirkan bagi Gedung Putih. Sekitar 61% warga Amerika menyatakan tidak setuju dengan cara Trump menangani konflik dengan Iran. Bahkan, sebagian besar responden juga percaya bahwa perang ini justru membuat dunia menjadi lebih tidak aman. Angka ini memperlihatkan jurang besar antara narasi optimisme pemerintah dan realitas yang dirasakan masyarakat. Salah satu dampak yang paling nyata adalah lonjakan harga energi. Harga BBM di Amerika terus meroket dipicu oleh terganggunya jalur distribusi minyak global, terutama karena ketegangan di Selat Hormuz. Bagi masyarakat, ini bukan sekadar angka di layar, tetapi beban nyata yang harus mereka tanggung setiap hari. Namun krisis ini tidak berhenti pada aspek ekonomi dan protes sipil saja. Isu yang lebih sensitif mulai muncul dari dalam tubuh militer. Laporan mengenai keresahan di kalangan marinir dan pelaut Amerika Serikat mulai beredar luas. Beberapa pasukan termasuk unit yang dijadwalkan berangkat ke Timur Tengah dikabarkan mengajukan status sebagai penolak hati nurani atau conscientious objector untuk menghindari penugasan. Ini adalah sinyal yang sangat serius ketika prajurit mulai mempertanyakan misi yang mereka jalankan. Itu menunjukkan adanya keretakan dalam kepercayaan terhadap keputusan politik di tingkat tertinggi. Namun, tekanan terhadap Donald Trump ternyata tidak hanya datang dari jalanan. Justru yang membuat situasi semakin genting adalah ketika kritik mulai datang dari dalam lingkaran kekuasaan itu sendiri. Di level militer, suara keras datang dari kalangan purnawirawan. Majen Purnawirawan Randy Manner secara terbuka mengkritik keras arah kebijakan pertahanan yang dinilai berbahaya. Ia bahkan menyebut pernyataan pejabat pertahanan saat ini sebagai sesuatu yang bisa menyeret Amerika ke pelanggaran hukum perang. Dari luar Amerika, peringatan juga datang dari mantan Kepala Badan Intelijen Inggris, Alex Younger. Ia menilai bahwa dalam konflik ini, Iran justru berada di posisi yang lebih diuntungkan. Pernyataan ini menampar narasi dominasi militer yang selama ini dibangun oleh Washington. Jika analisis ini benar, maka bukan hanya strategi yang dipertanyakan, tetapi juga perhitungan awal yang dianggap keliru. Masuk ke ranah politik, tekanan semakin terasa nyata.
Senator Chris Murphy secara terbuka menyebut perang ini sebagai bencana yang seharusnya bisa diprediksi sejak awal. Ia menyoroti bagaimana penutupan Selat Hormuz dan lonjakan harga energi menjadi bukti bahwa pemerintah tidak memiliki rencana matang. Sementara itu, Nancy Mace mengambil langkah lebih tegas dengan menolak keras pengiriman pasukan darat ke Iran. Bahkan, ia memilih keluar dari briefing militer sebagai bentuk protes. Baginya, Amerika tidak boleh kembali mengulangi kesalahan seperti Perang Irak. Missile threat warning. Target shelter immediately. Shelter in place. Missile threat warning. Tekanan juga datang dari dunia ekonomi global. CEO BlackRock, Larry Fink, mengeluarkan peringatan yang cukup mengerikan. Dunia berada di ambang resesi global. Ia menggambarkan dunia skenario ekstrim. Satu di mana harga minyak jatuh dan ekonomi pulih, dan satu lagi di mana harga minyak melonjak hingga di atas $150 per barel, memicu krisis besar. Di sisi lain, dunia hiburan dan budaya populer juga ikut bersuara. Aktor legendaris Robert De Niro bahkan ikut menyuarakan aksi protes terbesar dalam sejarah Amerika. Ia menyebut kepemimpinan saat ini sebagai ancaman serius bagi masa depan negara. Ketika figur publik dengan pengaruh besar mulai mengajak masyarakat turun ke jalan, itu menunjukkan bahwa krisis ini sudah melampaui batas politik dan menjadi isu sosial yang luas. Namun, mungkin yang paling mengejutkan adalah retaknya dukungan dari basis pendukung sendiri. Di dalam gerakan MAGA, perpecahan mulai terlihat jelas. Tokoh teori konspirasi Alex Jones secara terbuka mengkritik perang ini sebagai agenda kelompok tertentu yang bertentangan dengan janji awal gerakan tersebut. Sementara, jurnalis Tucker Carlson bahkan mulai menjaga jarak dan mempertanyakan makna dari MAGA itu sendiri. Lebih jauh lagi, tokoh gerakan ekstrim kanan Stewart Rhodes yang sebelumnya dikenal sebagai pendukung setia Trump, secara terang-terangan memutus hubungan dengan gerakan tersebut. Ia menyebut bahwa arah kebijakan saat ini tidak lagi mencerminkan kepentingan nasional Amerika. Sementara itu, pendukung Trump lain, mantan Miss California, Carrie Prejean, bahkan menyatakan bahwa MAGA sudah mati, menandakan kekecewaan yang sangat dalam dari dalam basis pendukung sendiri. This is embarrassing. We are the United States of America. Why are we allowing a foreign... Jika tekanan dari dalam negeri saja sudah sebesar ini, maka yang terjadi di luar negeri justru memperlihatkan gambaran yang lebih luas. Di tingkat internasional, kritik datang dari berbagai arah, termasuk dari figur-figur yang selama ini jarang berbicara secara langsung tentang konflik geopolitik. Salah satunya adalah Paus Leo. Dalam pidatonya di lapangan Santo Petrus, ia menyampaikan pesan yang sangat tajam. Tuhan tidak mendengarkan pemimpin yang memulai perang dengan tangan berlumuran darah. Non si è difeso, non ha combattuto nessuna guerra. Dari Eropa, tekanan politik juga semakin jelas. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez, konflik ini bukan hanya soal geopolitik, tetapi juga menghancurkan agenda pembangunan global, mulai dari ekonomi hingga lingkungan. Nah, menurutnya, rakyat biasa di seluruh dunia kini harus membayar harga dari keputusan yang tidak masuk akal ini. Nada skeptis juga datang dari Jerman. Kanselir Friedrich Merz mempertanyakan tujuan akhir dari konflik tersebut. Apakah benar perubahan rezim menjadi target? Nah, jika ia meragukan hal itu bisa tercapai. Bahkan lebih jauh, ia menyebut bahwa Amerika dan sekutunya semakin terjebak dalam konflik tanpa strategi yang jelas. Ini adalah sinyal serius bahwa sekutu utama pun mulai meragukan arah kebijakan Washington. Di saat para pemimpin dunia mengkritik, masyarakat global juga bergerak. Aksi protes anti perang bermunculan di berbagai kota, dari London hingga Tel Aviv. Ribuan orang turun ke jalan membawa pesan yang sama, hentikan perang. Ini menunjukkan bahwa penolakan terhadap konflik ini tidak hanya datang dari satu negara, tapi telah menjadi sentimen global. Sementara itu, dampak ekonomi terus meluas. Gangguan di Selat Hormuz tidak hanya memukul Amerika, tapi negara-negara Asia yang sangat bergantung pada jalur energi tersebut. Antrean panjang di pom bensin, panic buying, hingga kelangkaan bahan bakar mulai terlihat di berbagai negara. Ini memperlihatkan betapa rapuhnya sistem energi global ketika satu titik strategis terganggu. Bahkan krisis ini merembet ke sektor yang jarang disorot seperti helium dan semikonduktor.
Gangguan pasokan bahan penting ini berpotensi menghambat industri teknologi dan medis di seluruh dunia. Artinya, dampaknya bukan hanya jangka pendek, tetapi bisa berlanjut dalam jangka panjang. Di tengah semua tekanan ini, langkah Donald Trump yang menunda serangan terhadap infrastruktur energi Iran dinilai oleh sebagian pihak sebagai upaya untuk mengulur waktu. Ada yang melihatnya sebagai strategi untuk menenangkan pasar energi global. Namun, ada juga yang menilai ini sebagai tanda bahwa tujuan Amerika dan sekutunya mulai tidak sejalan. Krisis ini berpotensi mengguncang ekonomi Amerika dan dunia secara bersamaan. Lonjakan energi menekan daya beli, memicu inflasi, dan memperlambat pertumbuhan. Jika konflik berlarut, bukan hanya resesi yang mengintai, tetapi juga perubahan besar dalam peta ekonomi global, di mana dominasi lama mulai dipertanyakan dan keseimbangan baru perlahan terbentuk.